Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas akhir yang berjudul Sistem Informasi Pelayanan Instalasi Listrik PLN Kartasurya. Oke. Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah pembuatan tugas akhir ini bertujuan untuk membuat sistem informasi pelayanan pemasangan instalasi listrik yang mampu memberikan informasi data pelanggan, mengelola proses pemasangan, penjadwalan, dan pembayaran, serta memberikan laporan secara tepat dan mudah. Untuk batasan masalahnya, pembuatan sistem informasi pelayanan instalasi listrik ini akan dibuat sebuah pelayanan instalasi listrik khususnya dalam lingkup rumah tangga, mencakup data seperti data pelanggan, data petugas, data pemasangan listrik, pembayaran, dan laporan pemasangan. Landasan teorinya: 1. Pengertian sistem. Sistem itu tersendiri dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hal atau kegiatan elemen atau subsistem yang saling bekerja satu sama lain atau yang berhubungan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk suatu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai tujuan tertentu. Informasi. Menurut Sunanta, informasi merupakan hasil pengolah data sehingga menjadi bentuk penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat ini juga atau secara tidak langsung pada saat yang akan datang. Sutansa 2003. Analisis sistem. Sistem yang dianalisa adalah sistem informasi pelayanan instalasi listrik di PLN Kartasura. Sistem ini membahas tentang pendataan pelanggan, pendataan petugas, penjadwalan, pembayaran, dan pelaporan. Adapun perancangan sistem. 1. Konteks diagram. Di sini terdapat dua kelompok, yaitu admin dan sistem pelayanan instalasi listrik, di mana dalam kedua kelompok ini mempunyai timbal balik. Di antaranya, admin mengirim ke sistem pelayanan instalasi listrik berupa data penjadwalan, data petugas, data pelanggan, serta sistem memberi informasi kepada admin, yaitu berupa laporan pelanggan, laporan data petugas, laporan data penjadwalan, dan laporan data pembayaran, yang dimana keduanya ini saling bersangkutan antara satu dan lainnya. 2. DFD level 0. Pada gambar ini terdapat beberapa kelompok, diantaranya admin, pendataan, penjadwalan, pembayaran, serta laporan, yang dimana admin mengirim data berupa data jadwal kepada kelompok penjadwalan, dan admin mengirim data ke pendataan berupa data petugas dan data pelanggan, begitu seterusnya sampai ke kelompok laporan, yaitu laporan mengirim ke admin yang berupa laporan data pelanggan, laporan data petugas, laporan data penjadwalan, serta laporan data pembayaran. DSD level 1. Di sini terdapat 3 kelompok, yang dimana admin, data pelanggan, pendataan pelanggan, dan pendataan petugas, yang dimana admin ke data pelanggan itu ada data pelanggan, dan sebaliknya berdata pelanggan dan ke admin itu ada nomor ID pelanggan, serta pendataan petugas kepada admin itu meliputi tentang nomor ID petugas
begitu juga kebaliknya admin ke data petugas, yaitu data yang dikirim yaitu data petugas. Sedangkan data pelanggan ini mengirim lagi data ke file pasang baru, ke file tambah daya dan file pelanggan. Dan pendataan petugas mengirim ke file petugas yaitu berupa data petugas. ERD. Di sini terdapat sebuah flowchart yang dimana ID pelanggan, tanggal pembayaran ke pembayaran. Pembayaran melakukan pelangganan yang berupa yang di dalam pelanggan itu meliputi ID pelanggan, nomor pelanggan, nama pelanggan, ID tanggal lahir, jenis kelamin dan lain-lain. Pelanggan ini melakukan tambah pasang yang di mana tambah pasang itu di dalamnya terdapat nomor pasang tambah dan tanggal pasang. Serta pasang tambah ini mempunyai data tambah yang data tambah ini meliputi kode golongan, daya awal, daya akhir, biaya sumbang, uang jamin, total biaya. Yang dimana dua flowchart ini saling berhubungan, saling melakukan interaksi. Yaitu di diagram sebelah kanan ada data awal yang meliputi biaya sambung, data daya, ID golongan, total, uang jamin. Data awal mempunyai pasang, yang dimana pasang itu mempunyai nomor pasang dan tanggal pasang yang dilakukan pada jadwal, yang dijadwal mempunyai ID jadwal, tanggal pelaksanaan, menerima petugas, ID petugas, nama petugas, dan lain-lain. Desain sistem utama sistem informasi pelayanan instalasi listrik di PLN Kartasura. Tampilan logo seperti ini dan tampilan formulir utama seperti ini. Yang dimana tampilan login terdapat username, password. Kesimpulan. Dari kesimpulan tugas akhir ini, sistem informasi pelayanan instalasi listrik Kartasura telah dibuat menggunakan program PHP MyAdmin, Macromedia Dreamweaver, dan database MySQL. Dijalankan pada sebuah komputer yang dilengkapi dengan penyimpan data pelanggan, data petugas, data pemasangan, data jadwal, data pembayaran, dan data laporan. Aplikasi pelayanan instalasi listrik ini dapat dijadikan alternatif untuk mempermudah proses pencataan data pelanggan, sehingga mudah pula untuk memproses informasi pencarian data pelanggan. Pemrograman ini juga dilengkapi dengan fasilitas pembuatan laporan, sehingga proses pelaporan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan efisien. Selanjutnya saran yang dapat disampaikan dalam presentasi kali ini, bahwa sistem informasi pelayanan instalasi listrik ini dapat bersifat stand-alone untuk lebih baiknya supaya dikembangkan menjadi silent server agar lebih efisien ke depannya. Oke, terima kasih banyak. Oke, baiklah, sampai segini saja presentasi saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.